Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil minal batil la yatakallamuna illa man adina ar-rahman wa qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul Mukhtaramin, Ashabal Fadilah, para alim ulama yang rawuh di dalam majelis yang mubarak ini. Yang terhormat Kiai Hasan Abdullah, Kiai Syukri Zarkasi, para asatidz, juga alumni utama yang mustakmal di sini. Ada Pak Fakhir, ada Pak Din Samsudin, ada Pak Hidayat Nur Wahid, dan banyak sekali. Kalau saya sebut satu persatu, semakin banyak disebut, semakin banyak yang ketinggalan. Para alumni, para santri, hadirin, hadirat yang saya muliakan. Saya ini merasa digelangsar oleh Kiai Hasan Abdullah. Kemarin saya sudah ngisi, kok sekarang disuruh ngisi lagi. Tapi karena tawaduk kepada Sohibul Ma'had ini, maka saya datang. Kemarin saya sudah bicara khusus mengenai pendidikan, termasuk kurikulum, filsafat kurikulumnya, jangkauan-jangkauannya, dan beberapa tantangan ke depan. Jadi tidak usah saya ulangi lagi yang kemarin. Hari Kamis saya akan melanjutkan, yakni bagaimana cara membawakan ilmu-ilmu dan hasil didikan serta latihan yang ada di pondok ini, di pondok modern kita, untuk disajikan ke masyarakat, ke umat, dan ke negara. Ini caranya bagaimana? Ternyata cara itu bener kata Gontor, at-tariqah khairun minal mada. At-tariqah ahammu minal mada. Materi itu penting, tapi begitu cara membawakannya keliru, maka dia akan gagal. Bukan karena materinya, tapi akan gagal karena caranya. Di sini disebutkan berbudi luhur, sudah maklum itu, berbadan sehat yang sudah dipakai diplomasi oleh Pak Fakhir, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Jangan lupa berpikiran bebas itu setelah berpengetahuan luas. Karena kalau berpikiran bebas belum berpengetahuan luas, maka kebebasan itu dia
akan menghilangkan mas'uliyatul ilm, pertanggungjawaban ilmu. Karena al-ilmu syai'un wa mas'uliyatil ilm syai'un akhar. Ilmu adalah sesuatu, tetapi tanggung jawab menggunakan ilmu ini masalah bukan ilmiah, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di Indonesia insya Allah tidak kurang orang pintar. Yang kurang itu orang benar, Pak Hasan. Puluhan ribu setiap tahun universitas mengeluarkan S1, S2, S3. Tapi keadaan kita masih seperti ini juga. Dan ternyata membuat pinter anak yang sudah benar itu lebih mudah daripada membuat anak yang sudah kadung pinter tapi belum benar. Hari ini banyak ilmu yang manfaat, Allahumma amin. Tapi banyak ilmu yang mubazir. Ilmunya tinggi tapi tidak terasa gunanya itu di mana. Saya punya teman doktor, Pak Din. Dokter itu kan sudah paling tinggi, atasnya lagi sudah kopiah sudah. Wah, kalau di universitas dia ditakuti karena killer ya, Pak. Tapi kalau pulang itu dimarahi istrinya, itu bisa bodoh mendadak dia. Ini rupanya pengalamannya Pak Khalil. Nah, ternyata ini guyon, tapi betulan. Ilmu yang di otak itu akan goncang ketika goncangan ada pada hati seseorang. Berarti yang tepuk tangan ini berpengalaman pada bidang masing-masing. Pak Din ini hebat ketua Muhammadiyah, tapi di hadapan anaknya mentua nanti dulu. Itu ada resepnya tersendiri. Nah, ini kok terlambat ketawanya gimana? Apa bahasa Indonesianya kurang paham kira-kira? Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Dan ada juga orang punya ilmu tapi dia berbuat jahat dengan ilmunya. Banyak hakim diadili. Ada jaksa kok dituntut. Ada polisi kok disidik. Lu ada hansip itu ditangkap. Ada satpam diamankan. Pasti bukan karena ilmu, tapi karena mas'uliyatul ilm. Nah, di Gontor ini diberi mas'uliyah dan diberi ilmu. Tetapi ilmu yang diberikan itu berkali-kali disampaikan oleh Pak Zar, oleh Pak Sahal. Kamu pulang saya hanya bekali kuncinya ilmu. Belum ilmunya itu sendiri. Memang iya, yang diajarkan bahasa Arab ini baru alat untuk mencari sesuatu yang lain. Diajari fikih, ya cuma fikul madzhab sama fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Untuk bekal ibadah, mau pingin lebih tinggi, pakai kunci itu. Yang kemarin saya sampaikan menarik adalah di Gontor mulai diajari pemikiran qauli menjadi pemikiran manhaji di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kunci untuk kamu membuka sekian banyak hal-hal yang berserakan di dunia ini. Jadi kalau keluar dari Gontor terus diem, itu berarti dia mbak kunci saja kemana-mana. Mesti mungkin dia mau jual kunci atau tukang kunci.
Apa ada di antara yang tepuk tangan ini buka warung kunci palsu? Jadi kuncinya harus segera cari lemari. Ketika itu Pak Zarkasi belum membayangkan ada Universitas Darussalam. Jadi ngitungnya anak kelas 6 berarti aliyah selesai. Belum sampai jamiah, belum sampai memikirkan doktor, belum sampai memikirkan magister. Tapi kunci berkali-kali disampaikan. Nah, kunci ini lemarinya adalah pendidikan yang lebih tinggi. Tapi gudangnya adalah masyarakat. Keilmuan itu bagian dari kehidupan, bukan kehidupan itu yang bagian dari keilmuan. Buktinya tadi ada dokter yang hilang nyalinya karena disentak oleh bojonya masing-masing. Ini supaya dicatat menjadi mahfuzat. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, saya hanya sekarang bicara kunci ini harus dibawa kemana. Pertama, mencari ilmu yang tersimpan dan baru bisa dibuka dengan kunci. Silakan mau ngambil takhasus kemana, kuliah di mana, jamiah di mana, monggo. Nah, tetapi dari sekian banyak referensi yang dibuka oleh anak gontor yang sudah membawa kunci, hendaknya diuji kebenarannya di dalam perkembangan masyarakat itu. Masyarakat adalah alat uji yang paling muktabar di dalam pengembangan keilmuan itu. Jangan marah-marah kepada masyarakat karena ilmunya tidak dimengerti oleh masyarakat. Saya kan termasuk anggota IJMI, anggota bagian wingking, bagian belakang. Saya ingin menyampaikan, ini orang pinter-pinter. Jangan ngelupuk podo pinter. Tetapi turunlah, kumpulkan orang bodoh-bodoh itu supaya pinter. Kak ngelumpuk podo pinter nih, yang pinter rumangsa kepinteran, yang bodoh ya ndak ngreken wong iku pinter-pintermu. Nah, ini yang dimaksud oleh Trimurti menurut pandangan saya, segera menyelam di masyarakat untuk menguji kecanggihan daripada ilmu kita masing-masing. Nah, masyarakat kita sekarang ini berbeda dengan masyarakat pada waktu masih sugengnya Trimurti. Pada waktu saya masih mondok di sini, keadaan masyarakat itu sederhana. Orang Islam itu cuma dua, kalau ndak NU ya Muhammadiyah, sudah ndak ada lain-lain lagi. Ini mau besanan saja takut tidak mendapat barokah dari masing-masing pemimpinnya. Selisih sedikit ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, ribut. Padahal di kitabnya orang NU ada kunutnya dan ada tidak kunut. Tapi karena dia terkooptasi oleh golongan, ribut. Kalau tidak kunut itu begini-begini. Alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ribut karena sudah tidak salat subuh. Jadi problemnya sudah kelewat. Dulu Pak Den waktu saya masih habis dari Gontor pulang, beda hari raya itu berkelahi Pak. Takut ini puasanya dosa segala macam. Padahal yang selisih Muhammadiyah sama NU
Ini kan cuman tanggalnya, kan bukan hari rayanya. Bener apa enggak? Betul. Nah, kalau dibutuhkan pengasuh sahih sudah. Yang beda itu tanggalnya. Kalau sholatnya ya itu Allahu Akbar sekian kali takbirnya ya sama. Loh kenapa tanggalnya kok enggak sama? Ngitungnya enggak sama. Kalau NU itu harus kelihatan tanggalnya dan itu perlu 2 derajat di atas ufuk. Muhammadiyah pokok sudah istimewa selesai lah. Ada apa mesti diinceng itu? Apa tamu dia? Lah yang nginceng ini ya tidak mau disalahkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nginceng. Sampai saya ketika itu Pak Din belum jadi ketua Muhammadiyah. Jadi ketika itu ketua Muhammadiyahnya Pak Syafi'i Ma'arif. Saya diundang oleh Pak Yusuf Kalla, marah-marah Pak Yusuf Kalla itu. Ini gimana NU sama Muhammadiyah? Masa enggak bisa jadi satu hari rayanya itu? Repot masyarakat kalau begini. Saya tanya, caranya bagaimana Pak? Ya kompromi lah. Caranya, dengan Pak Den ya, maaf, dengan Pak Den. Katanya Pak JK, bagaimana kalau Muhammadiyah turun 1 derajat? NU-nya naik 1 derajat. Oh, kalau begitu langsung cash and carry saja. Ini fikihnya pedagang itu di sini. Kok disuruh naik turun? Saya bilang enggak bisa Pak itu. Lah terus yang bisa bagaimana? Yang bisa pengertian seluruh umat Islam bahwa perbedaan itu terbuka memang ada. Yang kedua, ini tidak mengada-ada karena sholatnya sama, tanggalnya yang tidak sama. Wong hari di sini sama hari di Amerika tidak sama kok. Kita berangkat dari Jepang, dari Narita itu ya Pak Akhir, itu Jumat sore, sampai di California itu Jumat pagi. Ini sembahyang Jumat lagi apa tidak? Kalau sembahyang Jumat lagi kok sregep banget gitu loh. Sregep banget. Tapi ketika pulangnya, misalnya dari New York ke Jakarta, berangkatnya Jumat pagi, itu sampai Jakarta hari Minggu. Jadi kehilangan 1 hari, tidak tahu di mana Sabtunya ini. Jadi soal tanggal itu sudah biasa-biasa saja lah soal tanggal. Nah, alhamdulillah ini karena mungkin zamannya yang berubah, maka kedekatan ini semakin hari semakin nyata. Saya sama Pak Din sering diundang pidato bareng gitu. Kadang saya bisa, kadang Pak Din bisa, kadang salah satu enggak bisa gitu. Tapi lebih sering saya diundang Muhammadiyah daripada Pak Din diundang NU. Hah? Padahal ini mantan NU nih. Kenapa dia pindah? Karena tidak kerasan saja sama orang NU. Bukan karena teori yang tinggi-tinggi gitu. Ini orang NU kok kumuh banget. Teman itu sekitar itu saja. Nah, masalahnya adalah sekalipun NU Muhammadiyah ini berbeda di dalam furu, bahkan Ibnul Furu ya. Tetapi wawasan keumatannya sama, wawasan kenegaraannya sama. Karena Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ikut mendirikan republik. Kiai Ahmad Dahlan ikut mendirikan republik. Pahlawan nasional ada di 2 belah pihak. Tahu jerih payahnya bagaimana membawa Islam di tengah kebinekaan yang luar biasa itu. Maka sabar. NU sama Muhammadiyah itu sabar. Cuman NU itu sama Muhammadiyah menurut saya itu sepasang
sandal. Jadi kalau dipakai, dipakai semua. Kalau tidak ya sekalian tidak semua. Jangan dipakai yang kanan, yang kiri tidak dipakai. Nah ini dikira orang stres itu. Orang NU suruh bikin universitas rapi seperti Muhammadiyah. Sulit Pak. Tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong orang. Tapi orang Muhammadiyah suruh ngurusi orang macul yang sehari-hari tidak ngerti apa-apa, sehingga dia musyrik menjadi muslim. Enggak sabar juga Pak. Nah, bertemunya ini banyak yang tidak suka. Oleh karenanya, maka wawasan keagamaan, wawasan keumatan, wawasan kebangsaan dan kenegaraan tidak boleh dirobek oleh kepentingan apapun juga.